Kali ini saya akan kembali membahas tentang pagar laut di lepas pantai Tangerang yang panjangnya itu membentang sekitar 30 kilometer. Beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik nih, siapa pemiliknya. Bahkan ada yang mengatakan seperti sebuah misteri, kok nggak ada yang tahu. Ada video sebelumnya yang nanti saya post di sini juga. Saya pernah menduga bahwa ini adalah sebuah drama-drama aja sebenarnya. Tidak ada yang spesial ya, karena sebenarnya kalau untuk tindakan seperti itu pasti sudah ada pembicaraan sebelumnya antara penegak hukum, Pemda dan pemerintah pusat ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikomandoi oleh Wahyu Trenggono. Dan kemudian juga pasti ada berkait juga dengan Kementerian ATR BPN yang sekarang ini dikomandani oleh Nusron Wahid, politisi dari Golkar. Nah, kemarin Nusron Wahid sudah konvers minta maaf karena sebelumnya dia mengatakan tidak tahu tentang keberadaan pagar laut di lepas pantai Tangerang. Tapi kemudian kayaknya dia berusaha merevisi lah apa yang dilakukan kemarin dan membeberkan bahwa memang pagar laut itu sudah bersertifikat. Ada yang HGB, ada yang SHM malah. Nah, ini makin menarik ya, publik akhirnya mengetahui bahwa kemarin itu hanya sandiwara-sandiwara. Salah satu orang yang dikait-kaitkan dengan pagar laut di Tangerang ini adalah Aguan. Aguan ini selama ini dikenal sebagai pengembang di wilayah Pantai Indah Kapuk, yaitu PIK 1 dan PIK 2. Beberapa waktu lalu Aguan diwawancarai oleh majalah Tempo bahwa dia membangun IKN itu ingin menyelamatkan nama Jokowi. Dan grup perusahaannya Aguan memang berinvestasi di IKN. Karena memang IKN kan tidak ada investornya yang dari luar ya. Padahal kan sebelumnya Marves Luhut mengatakan banyak investor yang ngantri, bahkan beberapa menteri juga. Tapi realitanya zong atau nol. Belakangan juga muncul isu bahwa sebenarnya investasi Aguan dan grup perusahaannya di IKN itu adalah bagian dari tukar guling. Dan ternyata benar bahwa sebagian wilayah di kawasan Pantai Indah Kapuk itu diberikan status proyek strategi nasional. Artinya di sini proyek Aguan yang di Pantai Indah Kapuk itu mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Saya akan membagikan sebuah berita online dari bbc.com Indonesia, dan ini adalah beritanya yang dirilis oleh bbc.com yang berbahasa Indonesia ya. Jadi BBC ini adalah sebuah media independen yang dibiayai oleh pemerintah Inggris ya. Judul beritanya seperti ini. Jejak Aguan dan Agung Sedayu di balik sertifikat HGB kawasan pagar laut Tangerang. Tanda strip, Presiden minta ini diusut tuntas. Maksudnya presiden di sini adalah Presiden Prabowo ya, bukan presiden sebelumnya. Ya, ini menarik ya. Jadi ditulis pada tanggal 20 Januari 2025 ya. Di sini saya highlight ini ya, headline-nya yaitu keluarga konglomerat Sugianto Kusumo alias Aguan dan Agung Sedayu Group memiliki dua perusahaan yang memegang sertifikat hak guna bangunan atau HGB untuk ratusan bidang di dan sekitar lokasi pagar laut Tangerang, Banten. Sebagaimana tertera pada data pemerintah, pemerintah bertekad mengusut masalah ini hingga tuntas. Ya, jadi awalnya ini dari sebuah tweet atau sebuah postingan di akun X oleh seorang pengamat perkotaan yaitu Elisa Tanujaya. Elisa Tanujaya yang sempat membagikan temuannya, ya ini saya highlight ya, yang sempat membagikan temuannya yang menunjukkan bahwa lokasi pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang telah mendapatkan sertifikat HGB, dan ini kemarin membuat kehebohan di media online maupun di media sosial ya, karena pemerintah tidak terus terang bahwa tidak transparan bahwa sebenarnya kawasan itu yang dipagarin itu sudah ada HGB-nya.
baru belakangan Menteri Nusron Wahid itu mengumumkan kepada publik bahwa kawasan seluas 537,5 hektar itu memang sudah ada sertifikatnya, gitu. Udah ada sertifikatnya HGB. Dan sebenarnya penelusuran ini juga sangat mudah ya, bisa dilakukan lewat aplikasi di situs web milik ATR BPN, yaitu eh, situs Bumi. Itu aplikasi situs Bumi. Nah, pada Senin tanggal 20 Januari, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid membenarkan bahwa sertifikat telah terbit untuk 263 bidang di dan sekitar wilayah perairan tersebut. Dan itu ada sertifikat hak milik juga untuk 17 bidang lainnya. Ya, jadi ini nggak hanya HGB yang ternyata yang dikeluarkan atau diterbitkan. Nah, pertanyaannya siapa menteri yang pernah menerbitkan ini ya? Beredar di informasi di media sosial bahwa sertifikat HGB dan SHM itu diterbitkan pada tahun 2022. Ya, kalau kita melacak ke belakang, pada saat itu Menteri Agraria dan Tata Ruang itu adalah Hadi Cahyanto, mantan Panglima ABRI yang kemudian diangkat oleh Jokowi setelah pensiun menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Dan wakilnya itu adalah Raja Juli Antoni, yaitu seorang politisi dari Partai Solidaritas Indonesia yang diketuai oleh anak bungsu Jokowi, yaitu Kaisang. Jadi kita bisa melihat relasinya seperti ini ya. Jadi dari namanya tukar guling atau kompensasi karena grupnya Aguan membangun di IKN, kemudian Aguan diberi istilahnya wewenang ya, dan Aguan diberikan namanya kelonggaran. Proyeknya yang berada di Pantai Indah Kapuk itu diberi status PSN. Jadi Menteri Agraria ATR Nusron Wahid itu menjelaskan bahwa 234 bidang itu dikuasai oleh PT Intan Agung Makmur dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Jadi PT Intan Agung Makmur ini adalah pengembang dari PIK 1 dan PIK 2. Kemarin saya sempat mencurigai karena lokasi bidang yang disertifikatkan itu bersebelahan dengan PIK 2, atau proyek PIK 2 yang mendapatkan fasilitas PSN. Ya tentunya ini masih berkait ya, karena kalau orang yang tiba-tiba bikin di situ ya apa untungnya. Yang kedua, untuk investasi membangun atau melakukan reklamasi ini juga nggak dikit gitu loh, bisa ratusan miliar, yang membutuhkan tanah yang sangat banyak ya. Yang menarik di sini, meskipun sudah diklarifikasi tentang sertifikat HGB dan HSHM terhadap bidang yang mendapatkan sertifikat tersebut, pengacara dari Agung Sedayu Group yaitu Muanas Aidit yang kita ketahui juga seorang politisi dari PSI ya, dia membantah bahwa pagar bambu itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan yang dia wakili. Dia mengatakan bahwa dia mengatakan ya, kegiatan PIK hanya di daratan, apalagi keberadaannya jauh dari wilayah kita. Oleh sebab itu, bongkar atau tidaknya nggak ada pengaruhnya. Jadi ini masih berusaha membohongin publik loh, bahwa orang juga udah tahu, pemerintah sudah mengklarifikasi, tapi tetap aja nih, namanya juga pengacara dibayar untuk itu ya. Saya juga akan bagikan informasi ini, sebenarnya siapa HGB. Nah, ini judulnya menarik nih, dari situs bbc.com Indonesia ini. Ya. Siapa di balik HGB Pesisir Tangerang? Ya, jadi berdasarkan penelusuran dari wartawan bbc.com Indonesia ya, bisa bacakan aja ya. Secara langsung dan tak langsung, PT Agung Sedayu menguasai saham PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kedua perusahaan itu disebut pemerintah memegang HGB dengan total 254
dan di sekitar lokasi pagar laut misterius di Tangerang ya. Jadi HGB itu adalah hak ya yang diberikan kepada individu atau badan untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas lahan yang bukan miliknya. Tuh. Kemudian ini komposisi saham ya. Jadi PT Cahaya Bintang Sejahtera dan PT Catur Kusuma Abadi Sejahtera itu menguasai PT Agung Sedayu. Jadi masing-masing itu memiliki saham 50%. Jadi intinya itu PT-PT yang mendapatkan sertifikat HGB dari Kementerian Agraria dan Akuan itu masih ada relasi kekeluarga dengan PT Agung Sedayu Group yang saat ini sebagai pengembang di PIK 1 dan PIK 2. Nah, ya, saya bacakan aja ya. PT Cahaya Bintang Sejahtera dan PT Catur Kusuma Abadi Sejahtera menguasai Agung Sedayu masing-masing dengan kepemilikan saham 50%. Kemudian Susanto Kusumo Adi Aguan memegang 99,6% saham PT Cahaya Bintang. Jadi ini semacam crossing saham itu ya. Jadi seolah-olah uh, jadi ini modusnya crossing saham. Jadi misalkan saya punya perusahaan, terus saya juga bikin perusahaan baru atas nama adik saya gitu. Jadi saya itu pemegang mayoritas saham tersebut, tapi perusahaan adik saya juga memegang kepemilikan saham di perusahaan saya sebesar 25%. Kemudian adik saya yang lain bikin PT juga, berikan 25%. Jadi tujuannya untuk mengamankan bisnis ya. Jadi kalau ada apa-apa itu nggak akan lari keluar dan sulit dibangkrutkan. Karena kalau membangkrutkan PT itu kan nggak mudah, kecuali individu itu lebih gampang ya. Nah, ini yang berikutnya, di paragraf berikutnya ini. Sementara itu, kepemilikan PT Catur Kusuma Abadi Sejahtera yang dibagi rata antara Aguan dan 3 anaknya, yaitu Alexander Halim Kusuma, Richard Halim Kusuma, dan Luvena Catherine Halim. Masing-masing punya saham 25% saham. Nah, betul kan? Jadi crossing saham, crossing kepemilikan di antara anak-anak perusahaan dari PT Agung Sedayu Group ya. Ini biasa terjadi kalau konglomerat melakukan seperti itu. Jadi saham itu tidak dimiliki oleh individu, tapi jadi perusahaan induk itu sahamnya tidak dimiliki oleh individu, tapi dimiliki oleh anak perusahaannya. Sebenarnya nggak hanya keluarga Aguan yang memiliki saham atau closing saham di sini, tapi juga keluarga dari konglomerat Indonesia yaitu Salim Group ya. Ini saya bacakan ya. Jejaring Aguan di balik HGB Pesisir Tangerang ya. Bisa bacakan ya. PT Intan Agung Makmur dan PT Jaya Inti Santosa ya, jadi 2 anak perusahaan yang dibuat oleh Aguan, di mana sahamnya itu dibagikan kepada anak-anaknya, yaitu 2 entitas dengan total 254 sertifikat hak guna bangunan di kawasan pagar laut di Tangerang. Dikendalikan perusahaan-perusahaan yang dimiliki keluarga konglomerat Sugianto Kusumo. PT Agung Makmur dan PT Jaya Inti Santosa atau Merah, 2 entitas dengan total 250 sertifikat hak guna atau HGB di kawasan pagar laut Tangerang. Dikendalikan perusahaan-perusahaan yang dimiliki keluarga konglomerat Sugianto Kusumo atau Aguan. Nah, ini adalah jejaringnya. Nah, ya ini perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sertifikat HGB di kawasan pagar laut Tangerang. Ini ada ini PT PT Alam Pusaka ya, ini memiliki saham 1% PT Kusuma Anugrah Abadi dan 1% PT Indah Raya, dan ini kepemilikannya adalah anak dari Aguan juga, namanya Luvena Catherine ya. Kemudian PT Indah Raya ini juga ya, inilah crossing sahamnya seperti ini, jadi agak rumit juga ya. Ada banyak perusahaan, berapa nih? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada sekitar 11 perusahaan. Seolah itu sebuah entitas yang terpisah, tapi sebenarnya itu dimiliki oleh semua oleh keluarga Aguan gitu ya. Jadi nggak hanya anak-anak dan adik dari Aguan, keponakan dari Aguan pun juga mendapatkan jatah saham. Ya ini Stephen Kusumo, keponakan Aguan, secara tak langsung memiliki saham dengan porsi mini di PT Aguan Sedayu. Namun ia memegang jabatan tinggi di sejumlah perusahaan, termasuk CEO Agung Sedayu Group dan Komisaris Pantai Indah Kapuk II. Nah, dan ini juga Susanto dan Richard juga tercatat ada di Dewan Komisaris PT Indah Kapuk. Sekitar 90% PT Saham Indah Kapuk II dipegang PT Multi Arta Pratama yang dikendalikan dengan posisi terata PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekarjaya. Nah, ini ternyata ada keterlibatan juga nih dari Salim grup Salim lah ya. Jadi ini Indarto Budiono yang terafiliasi dengan Salim Group memiliki 99% saham di PT Tunas Mekarjaya. Jadi seperti saya bilang tadi ya, PT Tunas Mekarjaya ini perusahaan tersendiri yang dimiliki oleh Hindarto Budiono. Orangnya ini adalah orangnya Salim Group dan dia juga mendapatkan sertifikat di sini. Nah, ini ada subjudul juga yang bisa kita jadikan pelajaran nih. Bagaimana bisa HGP terbit di lautan ya? Bisa bacakan ya. Pengamat perkotaan Elisa Sutanujaya menduga sertifikat HGP diterbitkan melalui mekanisme rekonstruksi atau reklamasi tanah musnah seperti diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 2024. Jadi yang dimaksud tanah musnah ini adalah bidang tanah yang sudah berubah bentuk karena peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ya, misalnya tanah yang terkena abrasi yang seperti terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang kehilangan tanahnya. Ini bisa dikategorikan sebagai tanah musnah yang dapat direkonstruksi atau direklamasi. Jadi tambahnya, ada pihak yang berusaha mereklamasi kawasan pesisir Tangerang dengan dalih daerah itu tadinya adalah tanah yang telah musnah. Jadi ini modusnya ya, modusnya reklamasi itu. Jadi seolah-olah bahwa kawasan itu tadinya mengalami perusakan alam. Jadi tanahnya itu batas laut, daratan dengan laut itu mulai berkurang karena abrasi. Dan ini dijadikan alasan untuk melakukan reklamasi atau mematok hingga mempunyai HGB atau SHM. Nah, masalahnya menurut Elisa ya. Masalahnya di sini berdasarkan penelusuran dari pengamat perkotaan Elisa, citra satelit sejak tahun 80-an menunjukkan bahwa garis pantai di wilayah yang dipermasalahkan di Tangerang itu tidak berubah, sehingga menurutnya tidak ada tanah musnah yang dapat direkonstruksi atau direklamasi di sana. Ya, itu masih dugaan juga sih. Tapi yang jelas modus-modus ini bisa jadi memang, tapi yang jelas modus-modus ini bisa dipakai untuk sebagai alasan mengajukan HGP di tanah-tanah yang statusnya itu tanah musnah atau rusak karena alam. Nah, ini jadi kalau melihat ini ya prosesnya bagaimana 254 bidang yang mendapatkan HGP dan sertifikat SHM ini memang agak rumit karena melibatkan banyak pihak. Tapi yang jelas ada tangan pemerintah juga dan penegak hukum yang bermain di situ karena mereka perusahaan-perusahaan ini tidak bisa melakukan sendirian ya, pasti harus bekerja sama dengan pemerintah, baik Menteri Kelautan dan Perikanan atau dengan
Kementerian Agraria dan ATR, ya. Jadi kita pahamlah, mereka nggak bekerja sendirian. Yang pastinya pemagaran laut di Pantai Tangerang ini adalah bagian dari kompensasi tukar guling ketika Aguan membangun EKN dan Jokowi memberikan konsesi untuk melakukan reklamasi di Laut Tangerang yang kebetulan bersebelahan dengan proyek Aguan sebelumnya, yaitu di PIK 1, PIK 2, dan yang akan dilanjutkan sampai ke arah Tangerang sana. Ya, semoga bisa bagikan bermanfaat.